Renungan Harian Minggu 6 Agustus 2023. Nas bacaan Kitab Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 dengan tema mingguan, jauhilah kemunafikan agar tercipta persekutuan hidup yang berbeda. Persekutuan Jemaat Kekasih Kristus LPJ GPM menentukan tema khotbah minggu ini, jauhilah kemunafikan agar tercipta persekutuan hidup yang berbeda. Dengan nas bacaan Kitab Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14. Tema ini menekankan dua hal, yaitu pertama, persekutuan perlu direkayasa dan diciptakan. Kedua, cara menciptakan persekutuan yang khas adalah menjauhi kemunafikan. Teks Galatia 2 ayat 11 sampai 14 membahas insiden di Antiokhia dalam konteks tantangan orang Yahudi dari luar gereja Kristen di Yerusalem. Teks ini sebenarnya bukan tentang pertarungan terbuka antara Paulus dan Petrus untuk mencari pemenang. Sebaliknya, teks ini merupakan laporan konfrontasi terbuka dan tegas tentang tantangan serius dalam kerasulan gereja yang diselesaikan secara persaudaraan. Pergerakan tematik cerita dari konflik menuju damai, perselisihan memperkuat persaudaraan. Belajar dari teks ini ditemukan beberapa pesan teologis tentang bagaimana menjauhkan kemunafikan agar bersaudara secara rukun, yaitu pertama, jangan takut. Salah satu motif kemunafikan adalah takut. Kemunafikan adalah sikap manipulatif, bertopeng dan tidak jujur. Karena itu, jangan takut. Ketakutan yang tinggi akan membuat kita memanipulasi diri sendiri dan juga orang lain. Rasul Paulus mengkritik keras Petrus yang tidak jujur dan apa adanya dalam melayani orang-orang non-Yahudi. Petrus memiliki ketakutan ganda, yaitu takut terhadap pesan ancaman orang-orang Yahudi non-Kristen dan pemimpin Yahudi yang fanatik di Yerusalem. Komunitas konservatif ini menentang Petrus, soko guru di Yerusalem yang makan sehidangan dengan orang non-Yahudi di Antiokhia. Petrus terguncang dengan ancaman eksternal. Petrus menjadi manipulatif karena ancaman politis, bukan teologis. Petrus lebih takut politik Yahudi dibanding menjaga kebenaran Injil sebagai Rasul Kristus. Kita jangan menjadi orang yang mencederai kebenaran Injil karena tekanan politik, sosial, atau ekonomi. Yang kedua, kemunafikan merupakan wabah pandemik. Kemunafikan berpotensi menular dari satu spot ke spot lain, satu orang ke orang lain, dan satu komunitas ke komunitas yang lain. Kemunafikan Petrus menyebar dan memperkuat kemunafikan orang-orang Yahudi. Barnabas menjadi sosok yang berada dalam lingkaran kemunafikan ini, ibarat penyakit berbahaya. Dan yang ketiga, kemunafikan bukan bidat atau ajaran sesat. Narasi Antiokhia di mana Petrus bermuka dua. Petrus memainkan peran panggung dengan menciptakan kesan publik yang bertentangan dengan tujuan atau motivasi sebenarnya. Petrus menjamu Paulus di Yerusalem selama 15 hari di tahun lalu, menopang Paulus dalam membahas Injil tentang sunat. Tetapi Petrus beralih menarik diri makan sehidangan dengan orang bukan Yahudi ketika datang orang-orang tertentu dari Yakobus. Konflik etnis antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Itulah yang membangun tembok pemisah antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Persoalan superioritas etnis, siapa lebih superior sukunya dan siapa inferior. Paulus menemukan bahwa tindakan Petrus tidak konsisten dengan implikasi Injil. Petrus dan para pengikutnya tidak bertindak benar sesuai dengan kebenaran Injil. Kemunafikan muncul karena tidak hidup dalam kebenaran Injil. Unsur penerimaan dan keterbukaan komunitas berbeda, menjadi perekat persekutuan yang kuat dan indah. Terkait ini, apa pesan reflektif bagi orang percaya? Pertama, jadilah orang percaya yang membangun kemurnian hidup dengan sikap kita sesuai kebenaran Injil.
Kedua, hidup munafik menjadi pemicu hancur persekutuan karena kita bertameng dengan diri sendiri dan orang lain. Dan yang ketiga, atas nama Injil, jangan takut untuk memberitakan kebenarannya, kendati mendapat ancaman apapun dan dari manapun. Bangunlah persekutuan dan persaudaraan gereja ini dengan sikap jujur dan murni, jangan munafik. Wabah kemunafikan harus diputuskan mata rantainya. Selamat bersaudara dan selamat menjauh dari kemunafikan. Amin.